satunya ayahnya sudah meninggal sebelum pewaris meninggal. Ya. Berapa koefisien waris itu perempuan apakah 100% atau 20%? Ya, baik. Cucu perempuan dari anak laki ya, anaknya sudah meninggal duluan. Ahli waris lain masih ada enggak? Sudah tidak ada. Baik, berarti dia menikmati harta dari kakeknya kan? Baik. Saudara dari orang tua si cucu itu masih ada enggak? Udah enggak ada sama sekali. Oh, berarti anak tunggal. Anak tunggal meninggal duluan, ya tapi sudah punya anak. Lalu ketika si kakek itu meninggal, kakek itu ahli warisnya siapa aja? Udah nggak ada lagi sama sekali. Ya kalau memang semua sudah tidak ada, turun ke mereka semua. 100% ya. Kalau memang sudah tidak ada sama sekali. Paham? Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Jadi di belakang. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya orang tua menikah, ya, tertunda ya. Tidak bisa mendapat harta-hartanya. Ya. Lalu punya dua anak. Ini karena anaknya yang bungsu itu pas-pasan hidupnya, maka si ibu ini ikut sama anak yang kedua. Nah, kemudian dalam perjalanan itu anak yang kedua ini itu dia menghitung dalam hal pemeliharaan perawatan si ibu. Nah, dalam hitungan itu akhirnya si ibu ini punya kekayaan, yaitu tidak mengambil kita aja keluarga baru. Ya. Terus? Nah, itu kemudian ibu ini punya harta juga kan, jadi suami juga punya harta juga dapat bagi waris. Nah, ini bagaimana Pak? Akhir dari kisah ini, anak yang bungsu ini mungkin apa dia kalau meminta catatannya itu mendapatkan bagian yang kecil. Ya, baik. Terima kasih. Baik jamaah sekalian, orang tua kita melontarkan pertanyaan bahwa si bapak meninggal nggak punya catatan sama sekali. Yang ditinggalkan istri, ibu, dan 2 orang anak, si tua sama si bungsu kan. Baik, lalu si ibu itu tinggal sama si anak yang tua. Nah, tapi dia perhitungan, benar ya? Sampai dicatat itu cost of living-nya itu kan. Ya, itu anak macam apa sih itu? Benar kan? Ya harusnya ibu dibantu lah, ditanggung. Benar ya? Gak mau rugi. Dah itu hak dia. Tapi kan keredoan ibu. Kalau memang juga diperhitungkan, ya sudah. Benar kan? Ya, kesepakatan sama keluarga dari harta bapak yang ditinggalkan, ya gunakan menjadi biaya untuk menghidupkan ibu. Ya sisanya aja itu jadi waris. Gitu ya. Tapi kok sebegitu perhitungannya ya? Jadi, oh berarti anak itu ada masalah. Suruh dicek up itu Pak psikologisnya. Coba ya, itulah fitnah harta. Memang nggak mudah Pak ya menghadapi orang yang karakter begitu. Akhirnya mau nggak mau ada yang mengalah. Ingat, mengalah belum tentu kalah. Tapi ingatkan orang itu, jangan zolim. Ittaquz zulma. Fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Jangan berbuat zolim. Karena kezoliman kegelapan di hari kiamat. Gitu Pak ya. Semoga Allah kasih jalan keluar terbaik. Ada lagi satu lagi? Boleh Mas. Itu mic-nya. Ini silakan. Waalaikumsalam. Karena ada panduan dua anak laki-laki dan perempuan. Cuman ada satu karakter anak laki-laki itu tidak udah dewasa tapi nggak pintar dalam bahasa, dan itu si orang tuanya ini khawatir. Terus si kakaknya yang laki-laki itu anaknya ya, yang kakaknya bukan laki-laki, jadi khawatir
tetap hak waris itu dibagi, tapi dikasih semua. Jadi biar dikelola. Nah itu gimana? Ya baik. Jamaah sekalian, itu dua hal yang berbeda. Waris tetap dibagi sesuai hukum. Setelah hak dia karena punya karakter yang tidak baik, saudaranya yang amanah membantu mengelola, itu silahkan. Ya bukan menguasai ya, mengelola. Karena kalau dikasih semua boros habis, ya dikelola, diatur. Itu boleh. Termasuk masalah anak yatim. Bu, nih ibu nih, suami meninggal punya anak satu laki. Anak yatim bukan? Baik, antara ibu dan anak yatim gedean mana bagian? Taruhlah bapak ibu udah nggak ada si suami. Kan istri 1/8. Anak yatimnya satu tunggal laki 7/8. Benar nggak? Gedean mana itu? Nah, jadi si ibu dengan modal 1/8 ya hiduplah. Bagian anaknya 7/8 dikelola dengan baik. Kalau memang sudah habis, dompleng boleh. Paham Pak? Numpang hidup, nunut urip kan? Nah, iya, tapi jangan dijadikan modal kawin lagi. Apalagi yang ngedeketin itu moderat. Aduh, modal dengkul dan urat. Bahaya. Itulah banyak kasus anak yatim yang keleleran begitu. Jadi membantu, ini orang tua dan anak ya, mengelola harta anak yatim. Pegang. Begitu besar, cerdas, serahkan. Gitu ya Mas. Jadi boleh kalau memang maksudnya membantu mengelola. Wallahu a'lam. Ibu ada nggak? Tawarin aja, kasihan. Ya, kita tutup 7.15 ya. Bapak Ibu kalau ada kesempatan nanti boleh mau tanya, mau ini atau ada sesi berikut terserah lah. Silahkan. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam. Itu kan yang saya sebaiknya sudah dilakukan. Ada satu keluarga yang menurut anak keluarga rumahnya dijadikan rumah singgah aja buat anak-anak. Baik. Nah itu gimana ilmunya ya? Iya. Betul. Baik. Waalaikumsalam. Ya benar Ibu, banyak kasus terjadi seperti itu. Usulan baik tapi belum tentu benar. Jadi harta waris orang tua sebuah rumah diusulkan jangan dijual jadi rumah tinggal bersama aja. Baik, kalau si anak memang mengusulkan begitu, keluarkan dulu hak-hak adik-adiknya yang lain yang tidak menginginkan itu. Atau nanti setelah dibagi bagian masing-masing urunan, bikin itu jadi yayasan keluarga yang ngelola yayasan. Kalau jadi rumah singgah paling bertahan berapa tahun Bu? Besok yang ngurusin PBB siapa? Bayar listrik siapa? Pasti angkat tangan semua. Syukur nggak angkat kaki itu. Paham Ibu ya? Nah, maksud baik harus benar. Benar Pak ya? Nah, jangan juga si kakak mentang-mentang ini udah jadi rumah tinggal aja. Oh, dia udah punya rumah. Adeknya? Bagi aja dulu. Gitu Bu ya? Setelah itu baru saling berbuat kebaikan. Wallahu a'lam. Masih ada Ibu? Silakan terakhir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya pembagian kalau di Padang itu kan sama Padang. Oh yo, uni mana nih? Rata-rata kan bagian warisan itu anak laki-laki dan anak. Yo. Jadi perempuan Yo. Memang perempuan. Benar. Ya baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih ya Uni. Ya jadi begini, tadi sempat kita singgung ada hukum adat ya Pak. Setahu saya orang-orang mereka itu namanya ada harta pusako nih. Benar ya? Ya, yang kita bicarakan harta pribadi si fulan yang meninggal itu. Jadi yang nggak akan dibagi harta pusako. Turun-temurun yang nggak tahulah sejak 19 berapa lah itu. Nah, tapi yang tetap dibagi harta si fulan yang meninggal ini. Jangan tumpang tindih. Benar ya? Kalau mengharta pusako, menurut adat mereka jatuh kemana? Iya, itu harta pusaka. Yang kita bahas harta pribadi ini nih. Pribadi dia. Ya ikuti aturan Islam. Orang manapun ikut. Nah, sekarang tumpang tindih ini.
Wah, ini hukum adat ini, berarti bapak meninggal jatuh kepada anak perempuan. Lah kasihan si udah itu gigi jari itu. Baca ronyo ini. Sansaro itu. Nah, jadi paham ya, kalau yang tidak yang dibagi menurut adat kepada anak perempuan itu harta pusaka. Paham Pak ya? Nah, harta pribadi tetap muslim yang baik ikuti syariat Islam. Banyak kok yang menerapkan. Gitu ya nih ya. Ya, makanya banyak bersabar ya. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam. Oh, ada lagi. Silakan. Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Iya. Baik. Sudah Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah kita bahas sebab hilangnya hak waris karena murtad. Jadi nggak dapat. Yang kedua, si bapak itu salah. Pakai pesan ya supaya dibagi rata. Nggak benar itu. Maka wasiat tidak berlaku. Ikuti syariat Islam. Termasuk itu anak yang murtad. Lu kan itu anak biologis, iya, tapi karena akidah beda, menurut syariat Islam, hilang hak waris. Bagaimana mensiasati? Maka saudara yang muslim yang terbagi itu kemudian berbuat baik, hibah kepada saudara non muslim, boleh dong. Tapi sukarela, jangan paksa rela. Paham Ibu? Wallahu ta'ala a'lam. Ya baik, pas jam 7.15. Ya baik. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.